Assalamualaikum. Kembali lagi di keseharianku. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak gadis yang tinggal di Desa Bahagia, Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Kegiatanku pagi hari ini lumayan agak buru-buru ya teman-teman. Hari ini aku ada kegiatan sosial di luar, yaitu kegiatan bulanan rutin menimbang anak-anak balita atau kegiatan posyandu. Sebelum aku kegiatan di luar, aku harus aktivitas dulu di rumah ya teman-teman, karena di rumah itu kan ada anak-anak, ada Pak Su, karena ini tuh hari Sabtu. Jadi anak-anak juga libur sekolah ya. Nah, Pak Su nanti dinas malam, jadi paginya pun ada di rumah. Nah, sebelum aku keluar tuh aku benar-benar harus satset dalam hitungan jam ya teman-teman. Karena nanti jam 8 tuh aku harus udah ada di tempat kegiatan sosial sekitar jam 8. Jadi sebelum jam 8 pagi itu ya aku pekerjaan rumah itu apa yang bisa aku kerjakan ya aku usahakan supaya selesai kayak gitu ya teman-teman. Kemarin aku cek ada kentang teman-teman, sisa dari sebelum tahun baru waktu itu pernah buat nyayur nangka ya. Ternyata masih ada sekitar setengah kilo. Nah, ini udah aku rendam, udah aku cuci bersih, nanti langsung aku mau eksekusi. Dan di freezer udah aku cek, ternyata juga masih ada stok ya, karena ini masih pertengahan bulan, jadi stoknya itu masih aman untuk sampai nanti kira-kira itu akhir bulan ya, sampai Pak Su gajian. Nah, aku keluarkan di sini santan, ini 1 buah kelapa yang udah diperas. Terus di sini juga ada stok ati, ini udah seminggu yang lalu ya, pas belanja bulanan itu beli di Superindo, lagi promo. Terus ini juga aku tambah ayam setengah ekor, karena menurut aku itu bumbunya lumayan banyak, terus santannya juga 1 buah kelapa, jadi sayang teman-teman ya, kalau bumbu dan santannya itu banyak, isinya sedikit itu sayang, masaknya juga lama, jadi aku tambahkan biar tambah banyak. Kalaupun nggak habis untuk 1 hari itu, kalau rendang bisa untuk stok disimpan di freezer. Itu cara aku selama ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk daun-daunannya sangat lengkap. Pokoknya kalau aku beli bumbu di Uda yang orang Padang asli itu di Marakas, itu bumbunya tuh udah lengkap. Aku nggak perlu nambahin apa-apa lagi kecuali garam, penyedap rasa, itu aja ya teman-teman. Nah, ini bumbunya aku tuang. Ini tuh sebungkusnya itu cuma 5.000 teman-teman, tuh udah banyak banget ya. Pokoknya kalau yang di tempat langganan aku udah murah. Terus dia tuh kalau orang yang baru pertama beli tuh selalu dikasih tahu, kita setiap masak itu awalnya nggak boleh nambahkan garam, karena memang cara gilingnya kata penjualnya itu dia itu udah pakai garam untuk pengawetnya ya teman-teman. Jadinya aku pun selama ini ya selalu ngikutin kata-katanya, karena memang dia yang bikin bumbu ya. Ternyata udah aku pakai berapa kali itu seringnya pas, aku nggak pernah nambahin garam lagi. Tapi karena ini nanti isinya lebih banyak, ada ayam, ada hati sapi, ada kentang, mungkin aku icip-icip dulu, nanti kalau kurang aku tambahkan ya. Jadi tergantung dari isinya ya teman-teman. Tapi kalau isinya pas, insya Allah itu bumbunya tuh udah nggak nambahin garam. Nah, ini benar-benar beku, ini aku taruh aja begini karena memang nggak aku tumis bumbunya. Kalau rendang atau gulai itu aku jarang banget numis ya, bahkan setiap masak itu kayaknya jarang banget numis ya. Nah, ini aku nyalakan api, tapi api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya cairnya itu nggak gosong gitu. Ini udah mulai cair sebagian, aku diamkan supaya benar-benar nanti semuanya itu habis ya batu esnya. Nah, ini lanjut aku masukkan ke daun-daunannya. Di sini ada daun serai, daun salam, daun jeruk, terus ada juga daun kunyit yang aku ikat-ikat. Nah, ini kakak juga mulai bersih-bersih karena ya memang kakak lagi libur ya kuliahnya itu, jadi bantuin ibunya tuh lagi bersih-bersih, nyapu, ngepel, terus juga tadi sambil giling cucian di atas. Jadi nanti saya tuh habis masak lanjut langsung kegiatan sosial.
aku nggak bersih-bersih lagi ya teman-teman. Alhamdulillah ada kakak, jadi agak kebantu, agak ringan. Dan kakak itu kalau lagi kegiatan di rumah itu kadang-kadang aku tanya dulu ya teman-teman, mau di video apa enggak gitu ya. Tapi kakak katanya nggak siap karena dia tuh kalau kerja kadang-kadang itu lepas kerudung, tapi itu di dalam rumah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau di luar rumah itu kakak udah tertutup rapi gitu ya. Jadi aku tuh menghargai ya, ya udah nggak apa-apa, aku bilang begitu. Untuk santannya tetap aku aduk-aduk ya teman-teman, supaya nanti tuh tidak menggumpal-gumpal, terus hasilnya tuh bagus. Nah sebelum aku lanjutkan masak rendangnya, aku mau sapa-sapa teman-teman semuanya dimanapun berada. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Semoga yang sakit segera disembuhkan, yang sehat selalu terjaga kesehatannya. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel aku, yang baru bergabung, yang baru menemukan channelku. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih. Pokoknya aku tidak bisa membalas apapun, Allah akan membalasnya atas kebaikan-kebaikan teman-teman semuanya. Nah ini lanjut aku masukkan kentangnya teman-teman, karena memang santannya udah mendidih ya, udah aku aduk-aduk terus. Nah ini kentang aku masukkan agak awal, nanti hati sapinya juga agak awal, karena hati sapi dan kentang itu tidak mudah hancur, beda dengan daging ayam atau daging sapi ya. Jadi ini dimasukkan awal itu nggak masalah. Lanjut aku masukkan hatinya. Nah ini lumayan agak banyak ya teman-teman, hatinya sekitar setengah kiloan mungkin, karena kemarin tuh sebagian udah aku masak. Masak rendang itu memang prosesnya lama ya teman-teman, jadi harus sabar. Pokoknya itu ya udah nikmatin aja lah gitu ya. Jadinya apa ya, supaya nanti tuh hasilnya tuh enak ya. Kalau beli itu kan pasti mahal ya teman-teman, satu potong aja teman-teman mungkin pasti tahu lah berapa itu kalau satu potong daging atau ayam kayak gitu yang udah direndang itu pasti jatuhnya mahal, karena memang proses dan bumbunya itu ya lama, terus bumbunya ya lumayan banyak ya, jadinya ya mungkin wajar lah kalau dijual mahal. Ya mendingan kalau bisa ya masak sendiri ya teman-teman. Dan masak rendang itu kan kita nggak setiap hari, kadang kalau pas pingin aja dan ada stok di rumah, jadinya kita bisa kreasi dengan masak rendang, dan itu bisa diawetkan ya, bahkan kalau di freezer itu bisa berbulan-bulan. Jadi itu menurut aku bisa buat stok lama. Oh iya teman-teman, ayo yang mager segala gercep, semangat bersama aku yuk, aktivitas bersama aku. Yang masak ayo masak, yang lagi mau belanja ya cepet-cepet belanja teman-teman ya. Nah di rumah aku itu atau di lingkungan aku tuh cuacanya cerah, ada jam segini tuh udah mulai terang ya, nggak tahu nantinya itu mendung apa enggak, karena memang cuaca sekarang itu kurang bagus, kadang mendung, kadang panas, bahkan kadang hujan. Nah semoga pokoknya teman-teman tuh semuanya tetap semangat ya. Ini untuk ayamnya supaya nggak mudah hancur, ini aku goreng sebentar ya teman-teman. Jadinya nanti pas direndang itu nggak mudah hancur. Oh iya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen dengan konten-konten sederhanaku ya teman-teman, tentang kegiatanku sehari-hari yang selalu berulang-ulang. Ya mungkin jauh dari kata sempurna, tapi aku tuh selalu berusaha, dan inilah memang keseharianku atau kegiatanku sehari-hari yang nggak aku kurangin dan aku lebihkan. Ya seperti ini apa adanya ya teman-teman. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya di desa, tapi di sini tuh mungkin bisa dibilang di desa, tapi bisa juga bilang apa ya, maksudnya gini loh, masih desa tapi itu rame gitu ya teman-teman. Perumahan saya itu udah padat, jadi rumah-rumah itu udah benar-benar mepet-mepet, karena mungkin karena di sini tuh banyak apa ya, kayak kontrakan-kontrakan kayak gitu loh teman-teman. Terus jadi banyak pendatang-pendatang ya, saya pun juga pendatang ya teman-teman, dari Lampung tinggal di Bekasi. Jadi benar-benar di daerah aku itu udah padat dan ramai ya. Nah ini lanjut aku aduk-aduk rendangnya, udah warnanya udah cantik, udah coklat-coklat seperti itu. Lanjut aku memasukkan ayamnya yang tadi udah aku goreng setengah mateng.
Aku gorengnya nggak terlalu mateng ya teman-teman, hanya setengah matang supaya itu kenceng aja ayamnya, dan nanti itu nggak mudah hancur atau lembek. Karena di sini itu ayamnya itu nggak sendiri, aku padukan dengan kentang dan hati, sedangkan kentang dan hati itu kan sifatnya nggak mudah hancur, karena kentangnya juga itu kan ada kulitnya ya. Kalau untuk kentang rendang itu nggak dikupas, jadi aku harus ngimbangin bagaimana supaya ayamnya itu nggak kalah dengan mereka yang berdua antara kentang dan hati. Jadinya ya aku akali dengan digoreng setengah matang ya teman-teman. Nah ini airnya juga udah mulai susut ya teman-teman. Nanti aku mau tinggal aku sambi, aku mau mandi supaya pas rendangnya matang aku pun juga udah selesai, tinggal aktivitas keluar. Hari ini tuh pokoknya kegiatanku hanya nguprek di dapur dari jam 5 pagi. Ngerendang itu lumayan lama ya teman-teman, karena untuk hasil yang maksimal atau yang enak menurut aku memang bener kata orang-orang Padang, ngerendang yang lama dengan ngerendang yang cepat itu rasanya akan beda ya. Warna rendangnya tuh udah cantik banget, udah kecoklat-coklatan. Ini aku biarkan dengan api kecil. Pas nanti saya mau keluar baru aku matikan kompornya, dan rendang juga udah siap untuk disajikan atau dinikmati. Setelah aku icip ternyata rasa garamnya kurang, kemudian aku tambahkan garam dan penyedap rasa. Sebenarnya untuk rendang itu biasa temennya itu ada daun singkong rebus dan sambal lado ijo ya. Tapi karena memang aku waktunya juga nggak ada, terus aku di rumah juga nggak ada stok, harus belanja dulu. Ya udah saya masak apa adanya aja ya teman-teman. Nanti kalau masih ada sisa rendang besok-besoknya baru aku mungkin bikin daun singkong rebus dan cabai hijau yang disambal seperti itu. Jadinya aku ya udahlah begini aja. Dan yang penting udah ada lauk untuk makan yang di rumah ya teman-teman. Jadi walaupun kita ada kegiatan di luar, aku tetap mengutamakan yang di rumah ya. Aku sempat-sempatkan. Tapi kalau memang benar-benar nggak sempat, ya aku ngomong dulu ke anak-anak atau ke Pak Su bahwa aku nggak sempat masak. Dan alhamdulillah teman-teman, aku udah mandi, aku udah beres. Nah ini motor tadi udah dikeluarin Pak Su, nggak tahu mau dicuci apa mau diapain. Nah ikutin terus aku, ketemu lagi di Posyandu. Alhamdulillah udah nyampe di tempat kegiatan ya teman-teman. Nah ini banyak teman-teman aku, teman-teman kader, dan juga Bu Bidan dari Puskesmas pun sudah hadir. Nanti juga ada dokter gigi ya. Jadinya kita udah siap berkumpul di sini, siap melayanin anak-anak balita dan lansia. Nah cukup sekian dulu video dari aku. Tunggu video berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke media sosial teman-teman agar channelku bisa berkembang ke depannya dan bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur, ambil sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.